akan coba menjelaskan tentang CDN, Content Delivery Network. Coba kita lihat CDN. CDN adalah Content Delivery Network. Maksudnya apa makhluk itu kira-kira? Ini contohnya ada beberapa yang beken sih, kita bisa lihat di sinilah di Wikipedia dulu ya. Perusahaan-perusahaan yang beken, dan ini tren kedepannya banyak pakai CDN sih. Kalau kita bikin layanan di internet, kita cenderung akan pakai CDN kalau usernya besar ya. Soalnya kalau kita harus handle semua server sendiri bisa tewas. Oke. Ada banyak macam CDN, ada peer-to-peer CDN, private CDN, telco CDN dan sebagainya ya. Kira-kira kayak gitu. Di sini ada perusahaan yang gedenya nggak ya? Nah ini ada Akamai, ada Cloudflare, ada Cloudnari, ada Fastly, ada ini macam-macam lah yang bikin CDN. Yang dekat dengan kita Indonesia, ada TOF kalau nggak salah, TOF Technologies. Ini di Singapura, yang bikin foundernya salah satunya orang profesor di NUS. Jadi ini CDN-nya, yang penting di situ adalah mempercepat akses, pertahanan buat DDoS dan sebagainya, cyber attack, dan monitoring 24 jam. 7 kali 24 jam, ini yang penting dari CDN. Nah sekarang sebelum terlalu jauh, makhluk apakah itu CDN? Coba kita lihat, balik lagi ke sini. CDN, kita masuk ke sini ya, image. Nah ini dia, mungkin gambar yang sebelah kiri itu oke banget nih. Nih, jadi internet tanpa CDN artinya server di internet, kalau ada user akses, dia akan langsung antara user dengan server berinteraksi langsung. Dengan cara gitu, beban yang besar akan ada di server. Nah ini masalah besar karena kita harus bikin servernya besar banget. Dan ini juga dirasakan oleh teman-teman di toko-toko online, apakah itu Bukalapak, Tokopedia, apa segala macam, Shopee dan sebagainya lah. Itu semua akan merasakan seperti ini. Akibatnya mereka harus berpikir tentang security lah, berpikir tentang apa segala macam. Jadi berat infrastruktur yang harus disiapkan di sisi pemberi layanan di internet jadi berat. Nah, masuklah perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan CDN tadi, Content Delivery Network. Jadi informasi, data dan sebagainya antara user dengan server tidak langsung. Jadi user akses ke CDN yang ngambilkan ke server di belakangnya ini. Oke, jadi kalau ada akses apa, user akan masuk ke CDN ambil ke server akan ngasih ke CDN, dan user akan akses. Konsekuensinya apa yang terjadi? Servernya jadi enteng banget. Jadi ini enak banget untuk server-server yang ngasih layanan di internet. Contoh paling sering Anda mungkin kayak update-nya Microsoft. Nah, itu CDN banget itu, ada Microsoft. Misalnya media-media online, terutama yang pakai video ya, pasti itu pakai CDN. YouTube itu servernya mungkin di internet ada, tapi YouTube bikin CDN sendiri. Jadi YouTube punya CDN network sendiri, di Google punya CDN sendiri. Kalau dia tidak punya CDN, bisa berabe, server yang ada di Amerikanya tewas. Jadi mereka pasang CDN dan kemungkinan Google bisa kerja sama Akamai atau apa segala macam. Jadi ini pentingnya CDN network itu. Oke, dengan cara itu server yang pemberi layanan server jadi enteng kerjanya, tidak terlalu pusing. Si user tidak merasa lemot. Kalau ini lemot nih, kalau kita langsung dari user langsung masuk ke server di internet jadi lemot ceritanya. Apalagi kalau servernya ada jauh lokasinya ya. Misalnya usernya ada di Kalimantan atau di Sulawesi, servernya ada di Jakarta. Itu kan lewat beberapa ini. Nah, kita perlu lihat CDN kalau khusus untuk user Indonesia ya. Kita harus cari CDN yang nyebar di data-data center yang ada di berbagai ibu kota provinsi di Indonesia. Itu nggak banyak sih. Jadi kalau kita targetnya untuk Indonesia, cari CDN yang nyebar data center di Indonesia. Cuman kalau kita targetnya internasional, harus cari server CDN yang internasional. Jadi tergantung target kita siapa sih sebenarnya. Gitu.
Jadi kira-kira itu CDN. Nah, yang menarik dari CDN tadi, kalau ada penyerang, hacker dan sebagainya, hacker tidak akan masuk langsung ke server loh. Hacker akan masuk ke CDN-nya. Jadi orang CDN harus kerja keras sih sebenarnya. Mereka juga harus bikin pertahanan segala macam supaya hacker kalau ada yang masuk tidak menghajar server yang ada di belakangnya. Dengan cara itu CDN-nya aman. Server di belakangnya aman, CDN-nya hancur lebur sih sebenarnya, tapi enggak juga lah. Orang-orang CDN juga jago-jago sih. Jadi kira-kira itu mungkin kita bisa survei-survei dari apa yang ada ditulis di Wikipedia. Cuman yang saya menarik makhluk ini satu nih tadi. Nah, ini TOF Technology. Ini ada di Singapura soalnya. Dan mereka kayaknya menyebarkan CDN-nya di beberapa lokasi di Indonesia kayaknya sih. Ini jadi menarik banget. Nah, bayarannya juga nggak mahal-mahal banget. Oke, ada yang $20, ada yang $88 per bulan. Jadi kita nggak usah beli server yang gede, kita cukup servernya kecil aja, lempar ke CDN, kita bayar CDN-nya. Kira-kira kayak gitu. Ini aplikasinya buat government, e-commerce, online gaming, software as a service dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang apa itu CDN. Manfaat CDN seperti apa, keuntungan dengan CDN apa, terutama dari sisi keamanan. Kalau ada traffic DDoS dan sebagainya, server kita aman sih. Jadi kita nggak usah terlalu pusing dengan urusan security, biar yang handle security-nya CDN, kira-kira kayak gitu. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padang Panjang ini.